Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti SMA Setiabudi Sungai Liat. Nah, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita merangkapkan doa telapak tangan di depan dada dengan membacakan doa namaskara. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ketiga, yaitu tentang meditasi pandangan terang. Ya. Nah, di sini manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta kepuasan dalam kehidupan. Nah, manusia berusaha keras mencari kekayaan, mengejar prestasi dan jabatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga memperoleh kebahagiaan. Banyak dijumpai manusia setelah mendapatkan kekayaan dan jabatan tetapi timbul ketidaktenangan, kegelisahan, kelelahan, serta kekalutan batin. Secara singkat, mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, manusia mengatasi masalah dengan mencari penyelesaian persoalan di luar dirinya dengan harapan bisa merubah sekitarnya dalam dirinya menjadi tenang dan bahagia. Tetapi setelah memahami dengan dengan bijak, orang akan mencari atau sebab timbul masalah. Sebenarnya ada satu sebab yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan kegelisahan, yaitu pikiran sendiri. Memusatkan pikiran, memperhatikan pikiran, dan menyadari pikiran. Inilah demikian meditasi. Nah, mari belajar dan melatih bermeditasi. Jarang manusia menolak ke dalam batinnya sendiri untuk melihat dan memahami mengapa ia harus bahagia dan tidak sejahtera pada saat ini. Nah, dari sini tujuan pembelajaran kita agar kalian bisa mengidentifikasi apa itu meditasi, kemudian manfaat yang kita dapatkan, kemudian kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama adalah pengertian meditasi. Nah, meditasi atau bawana itu berarti mengembangkan dan membersihkan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Nah, meditasi benar atau samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi yang salah atau mischa samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Jadi kalian bisa membedakan munculnya pemusatan pada objek yang tidak tepat, itu akan menyebabkan kekotoran batin. Tetapi kalau kita bisa memikirkan atau memusatkan pikiran kita pada objek,
maka kita akan bersatu dengan bentuk-bentuk yang baik. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam meditasi. Di sini ada 2 macam meditasi, ya. Nah, di sini meditasi terdiri atas 2 macam, yaitu pengembangan ketenangan batin samatha bhavana, dan yang kedua mengembangkan pandangan terang atau vipassana bhavana. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama ada pengembangan ketenangan batin atau samatha bhavana. Nah, samatha bhavana itu merupakan pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek. Tujuan samatha bhavana untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam samatha bhavana terdapat rintangan atau batin atau niwarana. Kelima rintangan batin meliputi nafsu indrawi atau kama canda, kehendak jahat wiyapada, kelambanan kemalasan tinamida, keresahan dan kekhawatiran udaka kukuca, dan keraguan yaitu wicikicca, ya. Nah, itu. Kemudian ada 10 gangguan meditasi ketenangan batin atau pali Buddha. Itu yang bersifat umum. Dari 10 macam pali Buddha, ada 9 diantaranya adalah gangguan bagi meditator pemula, atau gangguan yang terakhir merupakan gangguan meditator lanjut. Nah, cara mengatasi pali Buddha dengan membuat jadwal sendiri untuk waktu meditasi agar lebih disiplin dalam latihan. Nah, 10 gangguan meditasi meliputi bising atau tempat yang dekat dengan keributan, memikirkan penghasilan atau pendapatan, peserta didik, mengunjungi guru ketika guru bermeditasi, aktivitas kesibukan sehari-hari, berpergian jauh sehingga tidak bermeditasi, kerabat yang datang ketika melakukan meditasi, sakit, beban pekerjaan dan kesibukan dalam pencapaian kemampuan batin atau abinya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pandangan terang atau vipassana bhavana. Vipassana bhavana terdiri di atas 2 suku kata, yaitu wi dan pasana. Wi berarti lebih dari satu, beraneka ragam, sedangkan pasana berarti mengamati. Nah, mengetahui, memperhatikan, dan menyadari. Jadi vipassana yaitu menyadari, mengamati setiap timbul serta lenyapnya jasmani dan batin secara keseimbangan, ya. Itu. Nah, makna secara mendalam vipassana melihat ke dalam diri, jernih atau terang, melihat setiap unsur sebagai suatu yang berbeda dan berpisah, serta menembus sehingga memahami realitas. Esensi vipassana bhavana adalah melihat sesuatu apa adanya, bukan apa nampaknya, ya. Jadi itu apa adanya. Nah, vipassana bhavana dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, di dalam pelaksanaan vipassana bhavana, kekotoran batin dapat dibasmi sampai ke akarnya sehingga dapat melihat kehidupan ini dengan sewajarnya. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat ketidakkekalan atau anicca, penderitaan, duka, dan tanpa aku anatta atau 3 corak universal atau tilakkhana. Nah, ini ya. Ini. Di sini ada 3 jenis vipassana yang berhubungan dengan tilakkhana. Yang pertama, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah atau mengalami ketidakkekalan atau anicca atau vipassana. Kemudian yang kedua, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin meliputi penderitaan atau dukkha vipassana. Ketiga, menembus dan menyadari sifat sejati yang tidak memiliki diri atau inti atau anatta atau vipassana. Tuh. Nah, di sini ada merenungkan isi syair kitab Anguttara Nikaya sebagai berikut. Kemudian tulis pesan mengerti dan kehidupan kamu dari sabda Sang Buddha. Ya, nah ini.
Sang Buddha berpesan kepada para siswa ada 2 hal yang membawa pada pengetahuan sejati, yaitu ketenangan dan pandangan terang. Ketenangan dikembangkan membawa pikiran berkembang, ditingkatkan membawa kepadaman nafsu, padaman nafsu membawa pada kebijaksanaan, kebijaksanaan berkembang membawa pada segala kegelapan batin ditinggalkan. Nah, ini ya. Tuh. Kita lanjutkan, di sini ada syarat-syarat meditasi pandangan terang. Nah, di sini syaratnya sebelum melaksanakan meditasi perlu diperhatikan syarat-syaratnya anak-anak sekalian. Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Kenapa kesehatan jasmani? Karena kesehatan jasmani itu sangat penting. Karena tanpa kesehatan jasmani kita tidak bisa konsentrasi, ya. Itu. Kemudian yang kedua, bertekad menjaga kemurnian sila. Nah, seorang meditasi melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, itu. Ketiga, guru Kalyanamitta. Nah, seorang meditator pemula harus mencari guru meditasi yang berpengalaman. Berkat guru akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk meditasi yang benar. Yang keempat, tempatnya itu dalam Mustapha-nya sebaiknya mencari tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan seperti nyamuk, semut, dan binatang, dan lain sebagainya. Kelima, meditasi sebenarnya dapat waktunya, yaitu laksanakan setiap waktu, tapi bagi pemula dapat menentukan waktu di pagi hari. Kenapa kok di pagi hari? Karena di pagi hari itu hari kondisi badan segar dan kondisi batin masih jernih. Nah, itu perlu dikembangkan, ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, di sini nanti kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada objek meditasi pandangan terang, ya. Di sini objek meditasi pandangan terang itu nama dan rupa, batin dan materi, atau pancakanda, 5 kelompok kehidupan. Meditasi Upasana Bhavana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Nah, pancakanda dalam hubungan dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau perenungan satipatthana, ya. Nah, jadi objek meditasi itu perenungan terhadap jasmani, kaya nyupasanya. Jadi menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuannya dari menyadari tubuh, mengatasi sifat sejati tubuh bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur selalu berubah sehingga tidak melekati pada tubuh, ya. Kemudian yang kedua, merenungkan terhadap perasaan. Nah, jadi merenungkan terhadap perasaan dan berarti muncul merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan sedih, maupun perasaan yang acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Nah, perasaan itu harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan macam-macam bentuk-bentuk emosi, ya. Itu. Jadi apabila telah terdapat di atas perasaan itu bisa diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terkait oleh apapun di dalam dunia ini, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, perenungan terhadap pikiran. Nah, di sini menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika tidak ada pikiran tamak, iri hati, benci, dan sedih dengan menyadarinya, cita nupasanya ada ataupun perenungan terhadap pikiran tadi, itu segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihadapi hawa nafsu, maka harus disadari, ya, jangan dibiarkan saja. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini, ya. Itu. Kemudian yang keempat, ya, perenungan terhadap fenomena atau dhammanupasana. Nah, di sini unsur kehidupan 6 landasan indera atau 7 faktor pencerna
pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Nah, cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari fenomena, ya, dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari ini jasmani, ini bentuk pikiran, ini bentuk pencerapan, ini bentuk pikiran dan kesadaran. Nah, cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera dalam dan luar indera ialah dengan menyadari. Misalnya, inilah mata dan objek bentuk, inilah telinga dengan objek suara, inilah hidung objek bau, inilah lidah dengan objek kecakapan, inilah badan objek sentuhan, dan inilah pikiran objek pikiran, ya. Nah, cara merenungkannya, bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor perenungan agung atau sata bujangga, yaitu apabila di dalam diri bermeditasi timbul kesadaran dan menyelidikan dharma yang mendalam, ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi rintangan, ya. Jadi rintangan, maaf Ibu nggak mencantumkan slide, ya. Nah, jadi rintangan dan kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Nah, di sini yang pertama, sinar-sinar yang bergemerlapan, ya. Kemudian kegiuran, ketenangan batin, perasaan berbahagia, keyakinan yang kuat, usaha yang selalu giat, ingatan yang tajam, pengetahuan, keseimbangan batin, dan perasaan puas. Nah, di sini juga ada 4 macam Vipalassadhamma. Yang pertama, itu ada kekeliruan dalam pencerapan pikiran, kemudian kekeliruan dari pencerapan pikiran dan pandangan menganggap sesuatu penderitaan sebagai kebahagiaan yang bahagia. Yang ketiga, kekeliruan dari pencerapan pikiran dan pandangan menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai yang kekal, ya. Kekeliruan yang keempat, kekeliruan dari pencerapan pikiran dan pandangan menganggap sesuatu yang tanpa aku sebagai aku atau atta itu dapat dibasmi dengan melaksanakan dhamma manupasanya. Nah, itu, ya. Nah, itu anak-anak sekalian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mengerti dan melaksanakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang praktek meditasi pandangan terang, ya. Nah, itu. Ya, anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.